Perkenalkan, nama saya Uun Ro'ama, mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Matematika Gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Saya akan menceritakan perjalanan literasi saya. Selamat menyaksikan. Di antara kegiatan literasi yang ada, saya lebih senang membaca. Mulai dari membaca cerpen, membaca novel, membaca cerita fiksi maupun non-fiksi dari media online maupun offline. Nah, karena dari awal pertama kali saya belajar membaca, ibu saya memperkenalkan melalui cerita-cerita yang menarik dan lucu. Kemudian dari film-film yang saya tonton seperti di film Dora, film Home Alone, itu kan ada ruangan di mana itu tuh ada ruangan privasi yang isinya buku-buku semua. Dan itu saya tertarik dan rasanya ingin mempunyai ruangan tersendiri di rumah saya yang isinya untuk mengisi buku-buku dan supaya membaca dengan tenang. Akhirnya yang kesampaian itu hingga saat ini saya memiliki ruang pojok baca di kamar saya seperti ini. Nah, kemudian ada juga note yang diisi dengan kata-kata motivasi yang saya buat di kamar saya juga seperti ini. Walaupun hanya sekedar pojok baca yang sangat sederhana itu, saya sangat bersyukur karena orang tua saya sudah memfasilitasi hobi atau kegemaran saya tersebut. Hobi membaca saya itu lebih berkembang ketika di masa saya SMP. Karena pada saat SMP itu saya membaca melalui aplikasi Wattpad. Nah, dari aplikasi Wattpad itu saya membaca banyak cerita. Kemudian dari cerita-ceritanya itu biasanya yang tokoh utamanya itu idola cilik. Nah, ketika saya kecil itu udah booming ya dari nama-nama idola cilik gitu. Nah, kemudian dari cerita-cerita itu yang saya baca kebanyakannya cerita yang romance. Nah, teman-teman saya itu yang memiliki masalah percintaan, terkadang mereka cerita ke saya. Padahal saya sendiri tidak memiliki pengalaman sama sekali tentang percintaan. Namun karena membaca cerbung atau cerita-cerita dari Wattpad yang bergenre romance itu, saya bisalah memberikan masukan atau enggak seperti nasihat-nasihat kepada teman saya yang curhat masalah percintaan itu. Terdengar memang sangat lucu ya, karena dari kegiatan membaca yang sebagai hobi kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari cerita teman-teman saya itu menjadi kebermanfaatan juga gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu sampai saya SMA pun saya tetap membaca Wattpad itu, dan kemudian ada suatu ketika saya berpikir sepertinya ini cerita orang-orang bisa menceritakan hal-hal yang mereka miliki gitu. Saya juga kayaknya bisa deh untuk menceritakan cerita tentang hal-hal atau cerita yang menarik yang bisa saya bagikan di Wattpad tersebut. Hingga akhirnya saya memiliki satu ceritanya itu berdasarkan pengalaman pribadi saya yang seperti zaman dulunya itu pernah orang tua saya, mama atau bapak itu pernah merantau, saya ditinggal bersama dengan nenek saya, kemudian hingga akhirnya saya bertemu dengan mama dan bapak saya selama sekitar 3 tahunan itu di rumah, dengan isinya itu surprise yang sangat-sangat berkesan bagi saya dan saya ceritakan di situ di Wattpad. Jadi di Wattpad itu saya menceritakan, begitupun dengan cerita tentang teman-teman sepermainan saya juga di situ. Nah, di situ banyak
komentar-komentar dari para netizen yang membaca Wattpad yang saya ceritakan itu, mereka tertarik dan ingin mendengarkan lagi membaca lagi cerita-cerita yang lain. Dari situ ada kepuasan tersendiri bagi saya, walaupun memang dampaknya karena hobi bergelut dengan aplikasi Wattpad itu membuat mata saya menjadi minus. Ya, tapi tak apa, karena ada kepuasan tersendiri karena menyalurkan hobi bagi saya. Dan itu memang tidak diajarkan di dunia sekolah. Namun karena tingkat bahasa gaulnya kepo ya, tingkat kekepoan atau keingintahuan saya terhadap membaca cerita, jadi saya mencari dari berbagai sumber-sumber lain. Dan hingga akhirnya saya menjadi penulis di Wattpad itu. Saya mempunyai nama pena, tapi saya tidak berani untuk mempublikasikannya karena memang sedari dulu juga saya tuh anaknya terkadang introvert gitu. Jadi cerita saya yang saya miliki itu terkadang malu untuk dipublikasikan kepada orang. Nah, dari cerita-cerita itu terkadang juga keseharian pun saya tuliskan dalam buku diari saya. Seperti ini. Buku diari saya. Ini saya miliki itu dari zaman SMP juga karena emang bergelut dengan membaca kemudian menulisnya buku keseharian saya selama di sekolah, selama bersama teman-teman, hingga puisi saya pun juga tulis di sini. Seiring berjalannya waktu, hobi menulis dan membaca cerpen ataupun cerita-cerita di Wattpad itu mulai pudar, apalagi ketika saya sudah beranjak di bangku perkuliahan S1. Namun kegiatan literasi tetap dilakukan, yaitu seperti membaca jurnal atau menulis esai gitu sebagai tuntutan mata kuliah. Namun pengalaman yang paling mengesankan ketika saya duduk di bangku kuliah, yaitu saya pernah menjadi 10 karya tulis terbaik ketika menulis esai yang bertemakan dengan di abad 21. Itu di tahun 2018 ya. Di situ saya menuliskan esai yang berisikan tentang mengintegrasikan keilmuan matematika, yaitu program linier dengan teknologi di abad 21. Awalnya saya kesulitan untuk menulis esai tersebut, namun saya disarankan oleh teman saya dari universitas lain dan dia itu sudah meraih banyak penghargaan. Jadi saya ingin tahu bagaimana tips and triknya untuk menulis esai pertama kali itu di tahun 2018. Kemudian, dan itu di acara seminar juga. Dan ternyata saya menjadi 10 karya tulis terbaik dan diminta sebagai pemakalah untuk mempresentasikannya. Awalnya saya kesulitan untuk menulisnya juga, namun disarankan dengan membaca jurnal-jurnal, apalagi dari jurnal internasional, kemudian dari buku-buku yang berkaitan. Jadi itu ya saya mencoba untuk menulisnya dan alhamdulillah menjadi 10 besar karya terbaik. Kemudian ketika mempresentasikannya pun saya kesulitan karena public speaking saya tuh masih kurang, saya merasa gitu. Nervous juga pertama kali sebagai pemakalah dalam seminar gitu di tahun 2018. Namun apa, itu menjadi suatu pengalaman yang sangat mengesankan bagi saya sepanjang perjalanan literasi. Menjadi suatu kebanggaan tersendiri juga sih karena bisa seperti itu. Di sini pentingnya ya berkomunikasi juga dengan orang-orang yang lebih ahli seperti teman saya itu untuk bisa menghasilkan karya tulis
agar menjadi yang terbaik juga. Namun semasa kuliah itu karena difokuskan kuliah sambil kerja di perantauan, kerjanya sih sambil ngelesin seperti itu. Jadi saya tidak begitu tertarik untuk mengembangkan kemampuan berliterasi saya seperti yang dosen saya sampaikan. Terkadang saya tuh diajak oleh dosen, ayo untuk membuat karya tulis gitu. Cuman saya memiliki rasa kepercayaan diri yang kurang untuk menulis itu. Jadi nggak berani untuk melanjutkan atau menggali kemampuan berliterasi dengan menulis lagi. Karena pengalaman pertama kali menulis esai, kemudian diminta mempresentasikan, itu sangat nervous sekali bagi saya dan nggak ada keinginan lagi untuk mengembangkannya. Memang sangat disayangkan sekali ya, karena memang seharusnya itu kalau punya potensi kita perlu kembangkan. Sedangkan saya berpikirnya ketika semasa kuliah masih penting difokuskan dengan kerja sajalah daripada untuk seperti itu gitu. Jadi ya ada rasa penyesalan tersendiri sih karena kurang menggali potensi yang ada dan belajar menggali public speaking juga. Jadi kayak ada rasa penyesalan tersendiri gitu. Namun di samping itu, walaupun saya tidak mengembangkan kemampuan berliterasi saya melalui menulis jurnal ataupun mengembangkan hal-hal yang lain di perkuliahan itu, saya tetap dengan mempunyai hobi membaca buku yang bertema tentang self-motivation. Karena bagi saya kuliah di perantauan, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, kayak membutuhkan dukungan-dukungan secara emosional, secara pribadi gitu. Makanya saya dengan membaca-baca buku yang bertema self-motivation seperti yang saya punya ini, Self Healing with Quran, kemudian ada lagi buku tentang untuk kamu yang menyerah gitu. Dari buku-buku yang saya baca ini menjadi dukungan emosional tersendiri bagi saya. Jadi jangan pernah menyerah gitu, walaupun jauh dari orang tua, walaupun harus berjuang sendiri gitu. Jadi kayak banyak kebaikan yang bakal saya raih gitu. Jadi gak ada lagi kata takut walaupun jauh dari keluarga, seperti itu. Kemudian dari membaca Al-Quran juga setiap kali selesai sholat dan memahami maknanya juga menjadi suatu motivasi tersendiri bagi diri saya. Bahkan kegiatan membaca Al-Quran dan memaknai artinya masih tetap saya lakukan hingga saat ini dan insya Allah sampai sepanjang hayat. Dan terkadang membaca Al-Quran kemudian memahami artinya terkadang itu selalu relate dengan kehidupan sehari-hari gitu hingga saat ini. Dan biasanya itu kutipan-kutipan ayat itu saya bagikan di aplikasi TikTok, kemudian diiringi dengan lagu-lagu yang menarik, itu bisa menjadi motivasi bagi diri saya sendiri dan motivasi bagi orang lain juga. Saya senang gitu, apalagi kalau video yang saya buat itu FYP banyak dilihat oleh orang, banyak like-nya seperti ini. Nah, itu menjadi kepuasan tersendiri aja gitu. Quotes yang saya tulis di TikTok juga biasanya itu bersumber dari buku-buku fiksi maupun non-fiksi yang saya baca, dan kutipan-kutipan yang kata-kata yang bagi saya ini bisa lah untuk motivasi orang lain gitu. Jadi sebagai bentuk ekspresi diri juga bagi saya, karena ya kembali lagi terkadang saya itu orangnya introvert. Nah, seperti itu. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, karena setiap hari Sabtu itu saya biasa mengajar di pondok pesantren, yaitu di SMP Boarding School Al-Huda.
Pamijahan Plumbon, biasanya saya memberikan apersepsi materi, yaitu materi PKN dan matematika yang saya ampu itu biasanya saya integrasikan dengan penggalan ayat Al-Quran, karena sebagai perwujudan dari visi sekolah juga gitu. Banyak siswa-siswa saya di SMP tersebut yang berpikiran bahwa wah, ternyata semua sumber ilmu yang ada di dunia ini seperti matematika atau PKN yang saya bagikan, yang saya ampu itu ternyata bersumbernya dari Al-Quran ya. Jadi menjadi suatu penguatan dalam diri siswa juga kalau ya pembelajaran yang kita pelajari itu ternyata sumbernya dari Al-Quran. Karena bagi saya, dari kegiatan literasi membaca Al-Quran dengan memahami maknanya juga, karena biasanya itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan yang kita jalani ini gitu. Dan sebagai perwujudan visi sekolah SMP tersebut juga gitu, jadi saya lakukan setiap hari. Nah, kemudian untuk diaplikasikan di sekolah lain kemungkinan sangat terkendala ya dari kegiatan literasi tersebut, karena kemungkinan dari sekolah umum kan biasanya ada keberagaman agama seperti itu. Jadi ya seenggaknya dari buku-buku yang saya baca itu bisa saya berikan apersepsi yang dikaitkan dengan materi pelajaran dan kehidupan sehari-hari, karena sebagai perwujudan juga bahwa pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Dari perjalanan literasi yang saya lalui memang terkesan tidak linear ya dan terkesan random, tetapi bagi saya hal ini dapat menambah wawasan dan keterampilan saya dalam berbagai bidang yang terkait. Nah, kemudian semoga peserta didik juga dapat mengasah kemampuannya bukan hanya dalam satu bidang mata pelajaran saja gitu, tetapi mau menambah wawasan dan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hal ini dapat menjadi kebanggaan tersendiri karena memberikan pengalaman yang seru dan berharga bagi saya. Adapun proses dan perjalanan berliterasi saya secara tidak langsung memberi perubahan terhadap cara berpikir dan sudut pandang saya untuk menerapkan literasi ini dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian mengenai pertanyaan ini, tentunya saya sebagai calon guru, saya ingin menerapkan atau melakukan tindak lanjut dari pembiasaan berliterasi yang telah dilakukan di sekolah. Itu tindakannya seperti apa? Yaitu mengacu dari pengalaman saya, yaitu memberikan ruang atau membuat komunitas dalam suatu sekolah itu menjadi wadah bagi siswa untuk mengekspresikan diri dan menyalurkan bakat dan minat mengenai literasi, yaitu seperti membuat cerita, kemudian mendongeng, atau menyalurkan pendapat mengenai suatu isu atau tren yang terjadi secara terkini, itu untuk mengasah berpikir kritis siswa di sekolah ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dalam forum diskusi tersebut kita tentunya tak lepas dari bimbingan guru dan pihak sekolah juga. Kemudian dari refleksi pembelajaran topik 5, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu mengenai 2 poin yang utama. Yang pertama, mengenai konsep refleksivitas.
membantu saya dalam memaknai pengetahuan-pengetahuan yang telah saya pelajari menjadi lebih lengkap dan lebih terpadu dalam pengetahuan baru, sehingga dapat menjadikan saya pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua yaitu mengenai pentingnya literasi, khususnya pada topik ini yaitu mengenai naratif literasi, di mana naratif literasi ini penting keberadaannya untuk memaknai diri dan merefleksikan diri untuk untuk menyampaikan apa yang ingin diciptakan. Kemudian tindak lanjut literasi yang dapat dilakukan sebagai kebermanfaatan bukan hanya untuk diri sendiri, namun berkontribusi terhadap pengembangan atau kebudayaan berliterasi tersebut ke dalam komunitas atau lingkungan yang lebih luas. Sekian penjelasan mengenai perjalanan literasi dan refleksi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.